Iya, iya Dengan benar. penampilan lu yang seperti ini mau tiba-tiba mau nikahin anak gua gitu Iya kan. benar. Dan gua ngerasa oh ya udahlah, cukup ibaratnya cukup lah untuk pemutaran gua gitu kan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya udah kehadiran salah seorang yang menurut saya sangat menginspirasi saya pribadi tentunya ya. Baik dari kisah hidupnya, karirnya saat ini, dia adalah seorang barber. Bro Riansyah. Ya. Apa kabar bro? Baik bang. Oke, gimana sih punya cerita kok bisa sampai terjun di dunia barbershop ini? Awalnya sih kalau mau cerita tentang dunia barber rumit bang. Panjang bang. ya? Panjang banget. Karena kalau dibilang sebelum di barber sendiri, aku ngamen aja bang. Ngamen di jalan. Di jalan. Oh gitu. Nah, bener. Jadi terinspirasi terjun ke dunia barbershop ini dari mana gitu? Awalnya nggak terinspirasi sama siapa-siapa enggak. Dilatar belakangi gara-gara keterpaksaan tuntutan finansial. Oh. Nah, itu awalnya bang. Jadi ada juga ya orang-orang yang biasa di jalan itu jiwanya itu pengen, wah aku nggak bisa nih kayak gini-gini terus nih, Ya, aku banyak. harus berubah nih. Banyak sebenarnya. Banyak ya. Itu masih lajang atau udah beristri? Itu udah beristri bang. Oh, Udah beristri. nah itu tadi ya, Ya yang kayaknya memaksa kita untuk lebih ke, wah aku nggak bisa kayak gini-gini, Ya. udah ada tanggung jawab nih gitu. Nggak bisa. Karena gini loh, kalau gue mikirnya kemarin gara-gara waktu udah nikah kan, mikirnya, toh kalau gue misalnya kerja cuman ngamen-ngamen aja, ngasih makan istri gue cuman hasil dari ngamen, dan anak gue lahiran gue nanti pas dia bersalin ngasihnya dari hasil ngamen, kayak nggak gentle aja gitu bang. Maksudnya terlalu pasrah gitu ya? Terlalu pasrah aja gitu. Iya benar. Tapi di barber itu sendiri sebelumnya udah ada skill atau udah ada kemampuan untuk dunia pangkas rambut itu? Kalau itu sendiri nggak ada bang, nihil. Nihil, sama sekali nggak ada. Kok bisa? Karena gini bang, awalnya kalau bisa diulas tuntas, aku berkecimpung di dunia barber itu awalnya keterpaksaan, tuntutan finansial, dan keberanian. No skill. Nah, no skill. Wow. Keren ya, no skill bisa nekat dan bisa survive sampai sekarang di dunia barber ya. Bisa sedikit diceritain kepada orang-orang yang di luar sana yang mungkin ada niatnya untuk terjun juga ke dunia barber, sementara dia nggak punya skill dan nggak punya kenekatan seperti Bro Rian sendiri gitu. Coba dikasih tips lah. Sebenarnya gini, tipsnya gampang aja sih bang. Karena gini, kita sebagai manusia pasti semuanya punya keberanian. Iya. Nah, cuman tingkatnya aja yang seperti apa. Iya. Kalau kita berani untuk survive, bisa berani untuk dapat kritikan dari orang lain, pasti jadi. Pasti jadi. Jadi jangan mikirkan, wah aku nggak bisa, ntar sampai di sana ntar diginiin, terus aku down, terus aku gini. Jangan dipikirin itunya ya. Pokoknya coba dulu. Iya, coba dulu. Apapun itu hasilnya, nanti urusan belakangan ya. Bener. Dan akhirnya bisa akhirnya dengan melalui proses-proses atau tahap-tahap gitu ya. Benar. Oh gitu. Jadi respon sang pemilik usaha barber itu sendiri dengan kedatangan Bro Rian yang nggak membawa skill apa-apa itu seperti apa? Sebenarnya gini bang, awalnya kan aku bisa berkecimpung di dunia barber sendiri gara-gara waktu itu aku kan ngamen aja nih. Ngamen aja, dan kebetulan istri lagi hamil. Aku mikir aku harus kerja lain nih, kerja yang bisa mencukupi keluargaku gitu kan. Bisa mencukupi keluargaku. Iya. Dan aku ngelihat ada di suatu loker lah ya. Loker pencari kerja lah gitu kan. Iya benar. Aku ngelihat satu loker, yang loker itu barber. Dan
awalnya aku nggak tahu barber itu seperti apa sih barber ini. Iya, karena mungkin di saat itu masih awam, taunya Pangkas rambut. Pangkas rambut Pangkas laki-laki rambut. gitu. Oh gitu. Cuman aku udah punya referensi nih. Kawan aku kebetulan banyak beberapa kawan yang kerja di salon kan. Iya. Nah, kerja di salon dengan fashion yang sama seperti aku, Dengan casing yang sama seperti seperti Bro Rian, aku, dia bisa bekerja di salon. salon gitu kan. Oh, jadi itu yang pertama menginspirasi lah. Itu yang menginspirasi. Aha, Jadi aku kepikiran barber ini apa sih? Cari tahu dong, browsing dong, googling. Barber ini apa gini-gini. Oh, ternyata barber itu pangkas rambut. Nah, gitu kan. Udah itu aku beraniin diri ngechat yang punya barber. Ngechat yang punya barber. Begitu yang punya melihat barber. ada loker di sana, Ya benar. terus ngechat yang punya barber, Ya. terus direspon, Direspon dan disuruh datang. awalnya nggak gitu bang. Oh, enggak. Awalnya gini. Awalnya aku ya dengan basic aku nggak bisa apa-apa. Sedangkan di loker itu dibutuhkan orang yang sudah bisa bekerja 2 tahun. Karena aku butuh itu pekerjaan dan aku nekat, aku ngomong aku udah bisa barber. Jadi nggak maju mundur. Nggak maju aja terus. Iya. Jadi Keren ya. Aha. dan aku mikir gini, diterima ya syukur, Iya. kalau nggak diterima ya udah Iya, cari benar. lagi yang lain. Gitu Iya kan. benar. Jadi adu nasib lah. adu nasib lah bang. Iya benar. Jadi aku coba datengin, awalnya aku gini, aku bilang, bang aku mau ngelamar, aku udah punya pengalaman 2 tahun bekerja di bidang barber, Iya benar. aku mau ngelamar masih ada nggak pekerjaannya? Iya terus. Dan owner pun bilang ada, datang Iya. aja langsung ke tempat saya gitu kan. Iya benar. Datanglah saya ke tempat ke barber tersebut. Iya karena udah dikasih lampu hijau. Lampu hijau gitu. Iya kan. benar. Datang yang awal saya pikirin bakalan di interview dulu tuh bang. Iya bakalan di menyek-menyek Di gitu ya. menyek segala macamnya lah ya. Benar. Ibarat kalau orang bilang SOP-nya lah. Iya benar. Kamu harus gini, kamu skillnya harus gini, kamu harus gini ya kan. Iya terus. Ternyata nggak seperti yang aku bayangkan gitu. Iya benar. Ternyata aku langsung kerja dan ya gitu bang. Ya aku bekerja dengan skill yang nggak ada dan megang gunting juga masih geter-geter, megang kepala orang juga yang seharusnya megang kepala orang itu sopan. Ini aku megang kepala orang ya kayak megang batok kelapa aja begini gitu kan. Iya Ya benar. Megang batok kepala kelapa kepala orang itu begini aja. Iya benar. Jadi nggak ada attitude-nya lah. Ada attitude lah bang. Jadi pas setelah aku potong itu hancur bang. Hancur. Terus udah hancur kan. Awal down banget tuh. Iya maksudnya ya udahlah, maksudnya ya udah mau give up lah. Iya give up lah. Udahlah. Cukup lah. Kayaknya ini bukan drop, tempatnya aku gitu kan. Iya benar. Dan alhamdulillahnya dapat owner tersebut ngedatangin aku ngomong gini, ya udah nggak apa-apa biar saya aja yang melanjutkan hasil pangkasan aku yang hancur tadi. Oh, dilanjutin sama sang owner biar customernya nggak begitu kecewa. Iya, biar nggak begitu kecewa. Dengan sedikit berdelik lah. Ya berdelik gitu. Iya benar. Setelah itu setelah owner siap mangkas customer yang hancur aku buat, owner ngedatangin aku dalam hati aku, wow bakalan diomelin nih, bakalan di dropin nih gue nih. Ternyata gue kayak nggak nyangka aja gitu bang, kayak ngerasa, ini orang kok ngomong gini gitu kan? Iya. Owner ngomong, ya udah nggak apa-apa lanjutin aja pekerjaan lu. Gue yakin lu bisa karena lu punya keberanian. Oh gitu ya, di support lah secara mental udah di support lah. Support gitu bang. Iya Jadi benar. gue ngerasa gini, orang lain aja bisa support gue. Gitu. Kenapa diri gue sendiri nggak bisa comeback, nggak bisa support diri gue sendiri gitu? Iya benar. Jadi bangkit lagi lah. Bangkit lagi bang. Oh, Bangkit lagi kayak ngerasa. itu. Oh ini kayaknya jalan Allah untuk gue bisa lebih baik. Gitu. Benar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, gengs. Semua itu mungkin saja dilakukan oleh seseorang yang ada keinginan untuk berusaha mengubah diri. Benar banget. Next, terus ya asik nih kayaknya ceritanya nih. Sampai di situ, gue ngerasa kayak gini bang. Ini fasenya gue nih. Gue harus bisa ngebuktiin, gue bisa. Iya mungkin benar. Gue bisa mangkas rambut. Benar. Langsung bangkit, benar-benar bangkit gitu ya. Langsung bangkit. Mungkin dalam 1 hari aku bekerja itu, memang semua
ya tau lah customer kan pengennya yang bagus. Iya, hancur dengan mental yang gua punya, gua terima semua itu. Iya, komplainan, keluhan, maksudnya customer yang bermuka-muka masam gitu dilihatin hasilnya gitu, terus diterima aja gitu. Dianggap sebuah masukan yang positif aja gitu untuk membangun lebih baik ke depannya gitu ya kan. Next. Dan gua dari situ nggak lama, seminggu lah, dalam seminggu alhamdulillahnya gue udah bisa bang, udah dapat feel-nya. Iya benar. Caranya seperti ini loh, seperti ini loh, dan mulailah berdatangan lah customer yang tadinya pun komplain ujungnya sama gue. Iya. Ngerasa karena ada progres lah. Maksudnya pertama dia mangkas hasilnya seperti ini, terus cara komunikasi juga bagus, cara mendekatkan diri, body language di bangku tempat pangkas itu bagus, jadi customer nyaman, dia datang lagi menjadi langganan. Iya benar. Jadi yang kayak ngerasa ini loh nilai plusnya gua kerja di barber gitu. Iya. Orang bisa percaya sama gua gitu. Iya benar. Nah, sedangkan belum tentu orang-orang dekat gua bisa percaya sama gua. Iya, benar, orang lain aja bisa percaya sama gua. Iya gitu. benar. Jadi kayak ngerasa wow. Makin bersemangat lah ya, makin bersemangat ya. Makin yang kayak ini jalan gua nih gitu kan. Iya. Jadi buat kalian yang ingin mencoba menjadi seorang barber atau menjadi seorang capster, tukang pangkas gitu ya, jangan ragu-ragu. Mulai saat ini Anda coba aja. Apapun itu pasti ada jalan kalau Anda ingin berubah. Benar gak bro? Benar banget. Jadi sekarang udah beristri. Iya bang. Udah punya 2 orang anak. Survive hidup di dunia barber untuk menghidupi keluarga. Iya benar. Lillahi ta'ala. Hasilnya ya alhamdulillah sih. Kalau dibilang hasil nggak banyak sih bang, cuman udah bisa mencukupi lah. Maksudnya dari dulu yang kerjanya cuman ngamen, yang mikirin ntar melahirin pakai bisa nggak ya, terus udah bisa ke cover dengan hasil kerja di barber. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu ya. Benar. Terus aku dengar pernah segelintiran juga ada orang ngomong, Bro Rian udah sampai kemana-mana ya, ke luar negeri, ke Malaysia ya? Ya, ke Malaysia bang. Berapa tahun di sana? Di Malaysia sendiri udah 1 tahun mau ke 2 tahun kali. Lama juga ya? Lumayan bang. Jadi balik ke Batam pas pandemi ini atau sebelumnya? Ini bang. Pas pandemi. Jadi daripada ke lockdown di sana, mendingan balik cepat-cepat. Iya benar. Karena istri masih di sini ya. Karena istri masih di sini kan. Jadi sampai sekarang masih ngelakonin jadi seorang barber. Iya masih ngelakonin bang. Oke, ini buat gengs yang masih penasaran dengan ceritanya Bro Rian. Gimana Bro Rian yang dalam tanda kutip punya casing, tatoan, piercingan gitu kan? Iya benar. Bisa mendapatkan seorang istri yang setia, yang baik, yang bisa menjadi ibu dari anak-anaknya. Saya akan coba menanyakan, walaupun ini adalah cerita mungkin termasuk privasi dia, entah dia mau menjawab, entah enggak, itu kembali ke dianya. Itu istri dari kalangan orang yang maksudnya orang yang dalam konteks satu irama atau satu perjalanan atau beda jalur, terus memang dilandasi selain ada jodoh, terus memang dia ada ketertarikan sama Bro Rian atau gimana sih? Bisa diceritakan sedikit saja gitu. Kalau itu sih bang, awalnya kalau dibilang istri itu dari kalangan orang baik-baik lah. Ya, mohon maaf, bukan saya tadi bertanya bukan saya tadi bertanya dengan tujuan membilang dari kalangan paham. Tapi karena casing seperti ini, nggak mungkin cewek yang dari keluarga nyaman-nyaman saja bisa menerima dengan legowo. Iya, benar. Yang piercingan, tatoan, yang sekilas pandang dilihat bad boy gitu. Iya, bad boy lah. Iya, benar. Jadi gimana ceritanya? Awalnya sih memang istri dia peminat musik juga. Iya, ada hobi. Ada hobi di musik juga. Iya, benar. Dan kebetulan awal aku ketemu istri itu di satu festival musik dan dia nonton acara itu gitu. Dia nonton acara itu. Jumpanya di sana. Nah, jumpanya di sana. Awalnya itu dia pengen jumpain satu orang cowok. Dan ya gara-gara cowok tadi skip. Iya.
Jumpanya sama aku. Oh gitu. Jumpanya Secara kebetulan lah ya. Ya, secara kebetulan lah. Nggak ada janji Nggak ada atau nggak janji. ada appointment sama Iya, sekali, nggak ada. jumpa sama dia gitu ya. Nah, tiba-tiba Terus? jumpa aja kan. Mhm. Udah dari situ mulailah berkomunikasi nih. Iya. Mulai berkomunikasi, mulai ya dalam 2 atau 3 hari, 3 hari lah gitu. 3 hari aku datangin ke rumahnya gitu. Udah pacaran atau udah masih pacaran, sebatas teman? Udah pacaran tuh bang. Posisinya 1 hari aku kenal dia, besok dia pacaran. Wow, instan sekali ya. Instan kali bang. Cepat banget ya. Cepat. Oh, jadi datang ngapel ke rumahnya. Ngapel. Memang sengaja pengen jumpain orang tua dia gitu kan. Ini terus Udah itu ya dengan ibaratnya dengan belaganya aku, sok hebatnya aku gitu kan. Iya. Sok nekatnya Sok aku nekatnya gitu ya aku kan. gitu kan. Iya. Aku datangin tuh bang orang tuanya dan aku tidak tahu background orang tuanya ini orang agamais, agama banget, alim gitu ya. Alim gitu kan. Dari keluarga alim gitu Iya, ya. keluarga alim. Aku datangin lah bang ke keluarganya. Duduk nongkrong segala macem, tiba-tiba dipanggil. Dek sini. Datengin lah kan orang tuanya, datengin ngomong segala macem, to the point orang tuanya. Kalau bisa kamu jangan deketin anak saya lagi. Gak usah pacaran, gak usah datang ke sini lagi ya. Dari situ gue langsung kayak gini bang mikir, gue orangnya nggak bisa dipancing, tidak boleh-bolehkan. Iya, maksudnya gitu. jangan tantang aku untuk sebuah keinginan baik gitu. Iya benar. Iya benar. Untuk sesuatu hal yang baik gitu kan. Iya benar. Terus gue ngerasa gini bang, ini tantangan yang baru nih buat gue nih. Gue harus bisa lebih baik untuk ngeliatin ke orang tuanya. Iya, lebih ke pembuktian. Iya pembuktian bang. Iya benar. Dan alhamdulillahnya ini mungkin Allah ngasih jalan kali ya. Allah ngasih jalan. Setelah 3 hari itu gue ke rumah, 5 hari seminggu atau 5 harian gitulah. Seminggu atau 5 harian gitu. Orang tuanya ini nyariin anaknya yang kabur dari rumahnya. Jadi calon istri gue ini kabur ke rumah kawannya. Gara-gara nggak dibolehin pacaran sama gue bang. Oh gitu. Jadi orang tuanya nyari Bro Rian untuk mencari anaknya. Nyari anaknya. Nggak ada pemikiran di kepala Bung Rian itu bahwa orang tuanya itu curiga bahwa Bro Rian yang sembunyiin anaknya. Nggak ada. Alhamdulillahnya di situ nggak ada. Oh, nggak ada. Karena memang nggak melakukan ya. Nggak melakukan. Jadi ya slow aja ya. Slow aja gitu kan. Dan tanpa bersalah lah. Memang karena gue nggak bersalah gitu kan. Iya. Udah itu orang tua yang cowok minta tolong gue nyari, bantu saling nyari gitu kan. Iya bareng lah sama orang tuanya yang cowok. Mampirlah di satu kayak lesehan, minum kopi bareng gitu kan. Iya benar. Ya cerita gitulah, cerita agak ala kadarnya lah. Dan gue langsung kayak ngerasa gue to the point aja lah di sini. Kapan lagi gitu kan. Gue pengen serius nih, fasenya gue yang bandel-bandel udah cukup lah gitu kan. Gue langsung ngomong ke orang tua yang istri gue, Pak, kalau misalnya anak bapak jumpa sama kita, saya nikahin anak bapak gimana? Nah terus tanggapan dia? Tanggapannya ya, tahu lah bang orang tua dengan yang punya. Iya masih dalam artian dia masih siapa sih anak ini kok nekat sekali gitu ya kan? Siapa sih lu dengan penampilan lu yang seperti ini mau tiba-tiba mau nikahin anak gua? Iya gitu kan? benar. Dan gua ngerasa oh ya udahlah cukup ibaratnya cukup lah untuk pengutaran gua gitu kan. Benar. Alhamdulillah. Pokoknya tersampaikan lah. Iya benar. Dan alhamdulillahnya mungkin diijabah sama Allah juga. Besoknya gue dipanggil sama orang tuanya dengan posisi istri gue udah jumpa. Oh gitu. Udah jumpa. Jadi dalam masa pencarian sama orang tuanya si yang dulu pacar sekarang udah menjadi istri ini nggak jumpa. Jumpa. Iya benar. Jumpalah istri gue ini. Jadi gue dipanggil hari itu juga gue dipanggil ke rumahnya. Iya. Dan gue mikir gini bang, gue bakal diomongin apa nih? Apa orang tuanya bakal ngomong berprasangka buruk ke gue? Kan gara-gara gue anaknya kabur-kaburan. Gitu kan? Mungkin sebelumnya juga mungkin nggak pernah ya kan? Iya benar. Dan gue ya ngerasa gue gentleman lah, gue bisa lah, apalah segala macem gitu kan? Iya. Gue datang nih. Iya. Gue datang dengan ya masih bimbang bang, masih abu-abu kan, nggak tahu apa-apa segala macem. Gue datang. Dan alhamdulillahnya langsung to the point nih orang tuanya. Mungkin gara-gara
guanya duluan to the point. Iya. Orang tuanya juga to the point. Oh mungkin orang tuanya bilang, wah ini anak gentle juga nih. Ini anak gentle, berani datang. Maksudnya gitu. Berani datang, terus dalam perjalanan itu dia juga udah menilai, wah nah ini ternyata aku melihatnya hanya sebatas pandang. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Oke, guys, jangan lupa ini adalah sebuah pengalaman hidup yang real, yang nggak dibuat-buat ya, maksudnya ini real sama sekali real, yang perlu diambil hikmahnya buat kalian-kalian yang masih di jalan, yang masih keluyuran, yang pengen move on, terus dalam pikirannya ya udahlah ngapain move on, udah terlanjur basah. Jangan bro, karena perubahan itu ada dari diri kita sendiri. Ya, benar. And then kita lanjut, setelah mengutarakan sama orang tuanya, orang tuanya menyambut dengan setelah mengutarakan yang kemana nih bang? Yang mengutarakan, iya. Yang pas gue datang ke rumahnya, yang alhamdulillahnya orang tuanya yang cowok langsung ngomong, gimana omongan kamu yang kemarin? Oh diulang lagi? Iya diulang lagi. Gimana omongan kamu yang kemarin? Kamu seriuskah atau kamu cuman main-main? Gitu? Iya benar. Dengan ya gua waktu itu bang di umur gua 19 tahun. 19 tahun. Masih muda sekali ya. Kali bang. Itu cukup nekat lah. Nah, cukup nekat. Dengan pekerjaan yang ya bisa dibilang belum ada ketetapan pekerjaan. Benar. Terus dengan perkenalan instan, datang-datang lamaran orang ya kan. Ya. Udah itu langsung orang tua dia to the point begitu, gue langsung utarain lah bang, ya gue mau nikah, gue bilang. Karena gue ngerasa gini, ini perasaan yang bukan gue buat gitu. Iya perasaan natural ngalir dari hati. Ngalir bang. Iya benar. Ya udah gue mau nikah nih gitu. Iya benar. Ya udah gue bilang, iya gue mau nikah. Iya pak, saya memang mau nikah sama bapak. Tapi ada satu hal yang perlu saya omongin. Saya belum bekerja. To the point lagi. To the point lagi bang. Wow. Harus berani dong. Iya. Jangan bermain sinetron, jangan bermain drama, jangan gaming sama orang tuanya, ntar ketahuan malu ya. Malu. Gue belum punya pekerjaan. Mahar anak bapak saja saya tidak tahu bagaimana saya memberinya. Dan pesta saya yakin nggak akan ada. Nggak bakalan ada gitu ya. Ada pesta. Iya. Dan alhamdulillahnya mungkin ya orang tuanya nggak berpikir tentang materi segala. Iya benar. Dan diiyakan. Orang tuanya open minded. Iya benar. Dan diiyakan gitu bang. Iya benar. Ya udah dalam di situ seminggu ke depan langsung merit. Langsung menikah. Perkenalan 1 minggu langsung menikah. Keren bro. Perkenalan 1 minggu langsung menikah. Ini challenge buat kawan-kawan yang kalian. Masih. Iya benar. Masih dalam penjajakan. Pikir nanti ketuaan bro. Kebun kiamat ya kan. Iya benar. Ya terus menikah. Oke, menikah. Udah itu. Ini ada satu tantangan lagi bang. Bukan nggak sampai di situ aja tantangannya bang. Jadi pas gue nikah, sebelum gue nikah nih, kan gue udah minta restu dari orang tuanya yang cewek duluan kan? Iya benar. Dan gue minta restu ke orang tua gue. Minta restu ke orang tua gue ngomong bahwasanya gue mau nikah. Kaget lah. Nah, kaget. Bukan kaget lagi bang, nangis bang. Nenek gila ya pak ya. Karena mikir gini, gue tahu lu siapa, lu anak gue. Iya. Gue tahu ibaratnya lu itu luar dalamnya lah. Iya benar. Lu yang nggak bekerja, lu yang yang ibaratnya duit juga masih dikasih sama gua gitu kan. Iya benar. Mau ngidupin anak orang lagi ya kan. Tiba-tiba mau nikah. Iya. Siapa yang mau gitu kan? Iya benar. Dan orang tua gua yang cewek ya nangis nggak mau. Iya. Nggak boleh nikah. Datang kakak gua lagi. Lu mau ngasih makan anak orang pakai apa segala macam nih. Nggak diterima juga. Dengan posisi gua tetap kekeh pengen nikah karena karena ya kayak itu bukan bawaan nafsu gua bang. Iya. Beda ya. Orang yang memulai sebuah pernikahan dengan nafsu atau memulai sebuah pernikahan dengan betul-betul ngalirnya dari dalam dari hati gitu, ya kan? Iya, itu memang beda. Itu kayak gue tetap mau nikah. Memang beda. Gimana pun ceritanya gue mau nikah. Dan alhamdulillahnya gue jumpain bokap gue, cuman bokap gue yang terima bang. Oh gitu. Cuman bokap gue yang terima. Yang ngasih lampu hijau dalam artian gitu ya, benar. Dan gue nikah setelah pas gue ke KUA gue nikah, yang datang cuman bokap gue. Selebihnya nggak ada yang datang.
Gara-gara, gitu. Iya, gara-gara mereka mikir terlalu maksain lah ya. Terlalu maksain. Ada apa gini Iya, ya? ada Mungkin apa? dalam pertanyaan iya, di dalam tanda kota kutip ya lah. gitu ya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang udah welcome, semuanya welcome. Iya. Alhamdulillah udah dapat buah manisnya kok. Iya ya. Udah bisa membuktikan ya. Iya, udah Enggak pun membuktikan ke khalayak ramai, setidaknya udah membuktikan ke ruang lingkup keluarga Iya, kedua benar, belah benar, pihak gitu ya, benar, bahwa benar. kita bisa juga menjadi seseorang yang laki-laki yang Iya, bertanggung jawab, benar, yang benar. bisa berkomitmen dengan apa yang kita Iya, buat, benar, ya kan? benar, benar. Iya gitu. Oke, kita kembali ke barbershop. Nah, boleh. Ini anak udah 2, Anak udah 2. punya istri, Ya. tinggal di kota yang kata orang ini super ekspensif ya. Ya, benar. Iya kan? Expensive banget. Iya, maksudnya semua pengeluaran mahal, beli Iya. sayur juga kilo mahal lah, semua Nasi mahal padang gitu, 20.000 ya kan? Iya. TOP yang 5.000. Iya benar. Terus dari penghasilan menjadi seorang capster atau barber ini bisa juga ya? Bisa, Bang. Udah berapa tahun berkeluarga? Berkeluarga udah jalan 6 mau ke 7 lah, Bang. 7 tahun, gengs, bisa ngidupin anak istri dari barbershop, Dari barbershop. dari mencukur rambut. Mencukur rambut. Ya, jadi usaha apapun itu, apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini, usaha apapun itu, seberapapun hasilnya, itu tetap harus disyukuri. Ya, benar kan? Benar kan? Ya, terus fine lah ya. Iya, fine. Untuk saat ini mungkin di dunia barber pun udah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, benar. Jam terbang pun udah tinggi. Kalau bilang tinggi sih. Enggak, ya maksudnya udah nggak jadi sebuah PR lagi. Begitu Ya, customer masuk, Ya, enggak, benar. aduh ini PR apa lagi nih? Begitu customer masuk, wah ini Udah tahu lah, udah tahu. requestnya apa lagi nih? Ya, ya. Enggak ada lagi Ya. pertanyaan-pertanyaan di kepala kita yang seperti Ya, itu benar, ya kan? benar, benar. Oke, jadi next setelah pandemi ini selesai, Bro Rian ada niat untuk balik ke Malaysia atau kemana-mana lagi? Kira-kira? Kalau untuk ke Malaysia kemungkinan ada, Bang. Ada ya? Dan kebetulan ada satu prospek yang memang mau dibuat. Mau menjauh lagi, mau lebih jauh lagi. Mau lebih jauh lagi, Bang. Wow, lebih keren survive ya. lagi, Bang. Iya benar harus dicoba. Iya. Harus dicoba. Tantangan itu nggak perlu untuk dipikirkan. Iya, benar. Tantangan itu harus dicoba. Dijalanin, Bang. Dicoba. Dijalanin. Apapun itu hasilnya. Seperti yang selalu aku komandangkan Iya, ya kan. benar. Tantangan itu atau apapun itu usaha Ya, benar. nggak perlu dipikirkan. Iyalah. Jalani, hasilnya itu nomor 17. Iya, benar. Ya kan, hasilnya nomor 17. Yang pokoknya kita jalani, Ya. terus tahu dulu kayak mana sih susahnya, kayak mana sih enaknya. Ya, benar. Itu kadang-kadang melebihi dari mendapatkan uang juga loh. Iya. Sebuah kepuasan lah. Benar. Karena gini loh, Bang. Mhm. Uang itu kalau bisa dibilang nomor ke 10. Iya benar. Kalau kita memang selalu mencari Iya. kepuasan ya. Iya, benar. Kalau kita mencari kepuasan dalam konteks ibaratnya kita lakukan terus kita senang, Iya, benar. itu kayaknya uang juga nggak terlalu prioritas nomor 1 lah. Iya nggak? Dan uang itu bakal ngikut sendiri. Ngikut sendiri, Iya. benar. Karena kalau aku pikir sih, kalau kayak aku ya, Mhm. kerja di bidang barber, Mhm. aku nggak ngutamain uang 100%. Iya benar. Pokoknya nyaman dulu ya. Nyaman dulu. Nyaman. Sama ini, Bang, relasi. Iya benar. Sama apa ya? Kalau dibilangnya susah kalau untuk dibilang. Iya. Memang tolak ukur dari sebuah prestasi itu kalau menurut aku juga bukan sekedar uang. Iya, benar. Bukan sekedar uang, tapi ibaratnya seberapa kuat kita menjalani hidup Iya, ini, benar, Bang. seberapa survive kita menjalani kehidupan dunia Iya. ini, sampai kita di titik yang kita tuju, walaupun itu ya dalam konteks nggak usah patokannya kaya dulu lah. Iyalah, benar. Kita bisa survive aja, bisa jalan aja, bisa continue seperti yang sering saya ulang itu udah sebuah keberhasilan lah, Iyalah. yang wajib disyukuri gitu. Benar. Jadi mau sampai seberapa lama ini berkomitmen untuk hidup di dunia barbershop ini? Kalau untuk komitmen sih, Bang, Sampai menjadi owner lah ya. Ya, ending-endingnya pasti seperti itu. itu masih ending kedua, Bang. Iya. Ending pertamanya belum enggak itu, Bang. Enggak itu. Goalnya gitu loh. Goalnya di situ masih. Ya. Ending keduanya sih aku pengen satu paling yang pengen banget aku raih di bidang barber ini, kolektif barber. Kolektif barber ini dalam arti kata kita berkecimpung di dunia barber Mhm. dan kita bisa
ngebangun barber itu sendiri bukan hanya dari satu orang. Oh gitu. Aku pengennya ada suatu kolektif barber. Kolektif barber ini dalam arti kata gini bang. Aku, abang, misalnya kawan-kawan yang lain memiliki satu kolektif, membesarkan nama kolektif di nama barber dan gitu. bisa mendunia. Itu yang aku pengen. Oh gitu ya. Oh ya bagus sekali ya cita-citanya ya. Iya, Bang. Sampai Itu yang aku pengen. nggak kepikiran gitu loh. Itu yang aku pengen. Karena gitu. gini Ya, bang, bagus. aku bukan terpatok di dunia luar ya. Aku nggak terpatok di daerah daerah luar lah atau Eropa segala macam. Iya, benar. Mereka memang udah punya kolektif barber mereka sendiri. Benar. Cuman hanya saja yang aku agak gimana ya? Agak kecewa. Kenapa Indonesia nggak punya kolektif barber? Iya benar. Aku pengen ada kolektif barber di Indonesia. Benar. Aku pengennya bukan sekedar di kota Batam ini. Iya. Aku pengen keseluruhan Indonesia. Keseluruhan lah ya. Ya insya Allah lah. Karena di mana ada usaha, di mana ada planning, di mana ada cita-cita itu, benar. kalau pelan-pelan dijalankan, ya insya Allah bisa lah. Karena gini bang, kalau aku pikir gini dong, aku bukan respect sama dunia, bukan respect sama Malaysia ya. Ini berbicara tentang Malaysia. Iya. Aku bukan respect sama Malaysia. Cuman Malaysia kenapa bisa dia buat expo barber? Barber Expo ya. Barber Expo. Kenapa Indonesia? Belum. Indonesia belum ya? Indonesia kalau aku tengok. Maksudnya nggak usah Indonesia lah, Batam lah. Batam belum. Belum ya. Belum. Oh gitu. Karena gini bang, expo sendiri kan ya termasuk kalau bilang acara besarnya tentang barber lah. Kaum barber ya. Barberia lah ya. Yang kita itu di situ bukan untuk ajang pamer-pameran skill. Pamer-pameran skill ya. Pamer-pameran kemahiran. Iya benar. Pamer style enggak. Iya benar. Di situ kita menyangkut untuk kebersaudaraan. Oh gitu, solidaritas persaudaraan lah. Persaudaraan. Mungkin karena Bro Rian ini masih dilatar belakangi dari kehidupan jalanan yang solidaritasnya sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi mungkin sampai kepikiran ke sana gitu ya. Mungkin orang lain mungkin di luar sana belum ada kepikiran atau memang udah ada memikirkan ke arah sana. Itu bisa langsung di kontak ini Bro Riannya nanti saya taruh di deskripsi di bawah ini ya, kontak dia, Instagram segala macam bla 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 gitu ya kan. Oke Bro Rian, terima kasih ini udah ngobrol-ngobrol di Bicara ya. Bincang Huru Hara ini. Bincang Huru Hara di Kota Hitam Podcast. Ya, kita tunggu next kawan-kawan yang lain. Ada waktu, ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi di part berikutnya gitu ya, entah apa gitu ya kan. Satu deh ngomong. Ntar misalnya diundang lagi nih ya, kalau diundang pasti dong. Iya. Kalau diundang lagi ntar gue bakal ngasih satu kisi-kisi aja nih. Gue bakal bongkar tuntas barber gangster in Malaysia. Semoga ya bro, semoga ya gengs, kita tunggu ya. Mungkin ini sebuah cerita yang akan menarik juga untuk kita dengarkan di next episode ya. Insya Allah ya, panjang umur gitu. Amin. Semoga keluarganya sehat-sehat, anaknya juga sehat-sehat.